Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup menarik ya untuk pergerakan harganya, dan ini cukup volatile, sering arah ya. Nah, dan menariknya lagi, emiten ini juga kemarin diakumulasi ya, ada akumulasi dari sisi pemegang saham ya di atas 5%. Dan harganya memang sudah naik ya. Nanti kita akan lihat analisa dan posisi mana yang akan menarik ya. Nanti saksikan sampai selesai teman ya. Nanti di akhir video kita akan bahas untuk the entry yang paling ideal ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Wasa ya, atau Maharaksa Biro Energi. Nah, ini per hari ini video dibuat tanggal 19 April 2003 ya. Harganya di sekitar di 166. Ini harganya turun ya. Turun ya sekitar persen. Nah, kalau kita lihat di chartnya memang ada penurunan ya. Kemarin, enggak guys ya. Kemarin sempat naik ya, setelah itu dia balik ke opennya tentunya. Nah, kita lihat ya dari segi profil kompaninya dulu biar kita tahu ya untuk emiten ini bisnisnya ada apa. Nah, PT Maharaksa Biro ini bergerak di bidang perdagangan kombinasi. Nah, ini bisnisnya dulu teman-teman ya. Kalau sekarang yang saya tuh baca dia bisnis di pengolahan sampah ya, nanti menjadi listrik. Nah, kalau seperti itu nanti dia ada ini kerjasama ya kalau salah dari Jerman kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat ya dari segi pemegang saham ini Bapak Gofur Sulistyo ini sebagai pengendali dengan 55%. Berikutnya ada masyarakat ya 44. Sebenarnya ada lagi teman ya, nanti kita lihat di insider. Ini kurang update aja ya. Nah, untuk pemegang sahamnya ini setelah turun banyak ya di bulan Februari dan Maret ini nambah 1 ya. Nah, kita lihat ya. Ini untuk jumlah pemegang sahamnya sekitar 2.346 ya. Ini yang per 31 Maret ya. Nah, kita lihat untuk insidernya karena aku kemarin ada catatan bahwa sini ada transaksi ya. Nah, kita lihat ya untuk ada transaksi ini dari Solusi Karya ya. Kemarin sempat jual ya, Solusi Karya itu sempat jual waktu di 8 Maret itu jualan ya. Dia jualan hampir habis ya guys ya. Barangnya habis, setelah itu dia ngambil barang lagi ya. Di 8 Maret dia ngambil barang lagi. Ini jadi bisa barangnya tinggal 6 ya, 6,2. Setelah itu dia jual lagi sekitar min 0,086 ya, minus 86% itu jual lagi. Setelah itu dia ngambil lagi ya. Artinya memang ini suka scalpingan ya, atau suka jual beli ya. Nah, ini ya, jadi pemegang sahamnya tidak itu aja ya. Terus ada juga ini ya Fresindo Nusantara, ini juga megang ya sekitar 6%. Jadi enggak masyarakat 40% ya tadi ya. Jadi ini yang terbaru ini teman-teman ya. Ini kita sudah tahu dari sisi insidernya memang ada transaksi ya di bulan Maret atau di Januari sampai Maret, bahkan sampai April ya. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan biar kita tahu perusahaannya sudah apa. Nah, ini sebenarnya perusahaannya ini lagi transisi ya ke bisnis barunya. Nah, kita lihat dari segi aset ini ada kenaikan ya dari 2020, 21, 22 ya. Nah, ini dari sebelumnya aset sekitar 46 miliar naik ke 223, terus naik ke 293 ya. Jadi secara tahun ke tahun ada kenaikan ya dari segi asetnya. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya sama ya, juga ada kenaikan dari sebelumnya 426 juta naik ke 201 miliar, naik ke 207. Nah, ini cukup tinggi ya, untuk liabilitasnya cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan asetnya itu hampir 90%, 80% ya. Karena ini punya aset sekitar 293, dia punya utang sekitar 207 ya.
cukup tinggi ya. Jadi ini tinggal sisa ekuitasnya sekitar 86 miliar. Nah ini untuk sisa ekuitasnya. Nah kita lihat ya, ini dari sisa ekuitasnya. Nah kita lihat untuk laba ruginya. Kalau kita lihat untuk labanya ini ada kenaikan teman ya. Nah dari 2001 2002 ini kenaikan secara year to year naik ya, dari sebelumnya 1,3 miliar naik ke 4,4. Jadi naik ke 4,4. Jadi secara year to year ini ada kenaikan sekitar 230% teman ya. Ini kenaikan dari segi laba bersihnya. Nah untuk IPS nya sendiri juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya 3,6 naik ke 14 ya. Jadi ada kenaikan sama ya, sekitar 280%. Ini kenaikan dari segi IPS nya. Nah untuk cash flow operasional juga masih aman, bahkan ini naik sampai 15 ya, bahkan ini 1,2 naik ke 15 miliar. Jadi ada sekitar 15 kali atau 14 kalinya, sekitar 1400% ya, dari kenaikan dari cash flow operasionalnya sendiri ya. Nah oke, secara laporan keuangan ya kuartal 4 fundamentalnya kurang lebih secara laba naik ya, hampir 230%. IPS nya juga naik sekitar 280. Untuk cash flow operasional naik sekitar 1.400. Cuma yang kurang bagus atau kurang ideal tuh di liabilitasnya, ini cukup tinggi kalau kita bandingkan dari segi asetnya ya. Nah, ini dari laporan keuangan seperti itu. Nah kita lihat untuk seasonality-nya biar kita tahu di bulan mana yang paling menarik untuk beli. Nah kalau kita lihat ini dari 5 tahun terakhir ini yang paling ideal, yang paling bagus itu di bulan Juni, setelah itu di bulan September, setelah itu di bulan November. Ini probabilitas kenaikan sekitar 75% ya teman ya, untuk di emiten Wasa ya. Jadi Juni, September, dan November. Nah ini dari seasonality-nya. Nah kita lihat untuk di chartnya harga mana yang menarik. Nah untuk saat ini dia harga sudah naik teman-teman ya, sudah naik. Nah kalau lihat ke belakang, ketika dia sudah naik terus dia nggak mampu tembus ininya, kemungkinan dia akan turun lagi ya, Nah untuk harga idealnya mana? Nah kalau menurut saya yang ideal area demand itu di range ini ya, yang saya kotakin warna biru, sekitar 104 sampai 112 sampai 118. Ini menurutku yang paling ideal untuk range beli. Kalau teman mau bawain lagi bisa ya di range sampai kotak sini ya, dari 105 naik sampai 118 ya. Itu area yang mungkin yang menurut saya ideal untuk beli. Secara ini memang sudah support demandnya ini bahkan ketes dari Agustus tahun lalu sampai saat ini ya. Ini belum kejebol support demand itu. Nah emiten ini hobinya arah ya teman. Ini arah ya. Emang areanya itu sampai cuma 9 ya teman ya. Dia nggak bisa ini cuma 9% untuk arahnya. Ini kemarin sempat arah, setelah itu kemarin sempat naik ya, setelah itu bocor lagi, turun lagi ya. Memang ada menurutku dia akan turun dulu ya. Nah kalau memang nanti naik ya biarin aja ya temen ya. Seperti biasa kita nyari harga yang paling ideal, yang paling murah. Kenapa? Biar nanti profit kita lumayan temen ya. Nah untuk resumnya ya, secara teknikal untuk area ideal menurut saya beli nunggu saja di 105 sampai 108 itu sebagai support demandnya atau area demand yang banyak dibeli, dan itu range yang cukup aman. Untuk saat ini harga sudah naik ya, jadi kalau untuk kita untuk swing kurang menarik ya, tapi untuk scalping ya saya rasa emiten ini cukup volatile, bisa dimanfaatinnya. Nah dari segi seasonality yang paling bagus tuh di emiten ini tingkat probabilitas kenaikan tertinggi di bulan Juni, September, dan November ya. Nah dari segi laporan keuangan emiten ini cukup ada tumbuh ya, dari asetnya tumbuh, dari sisi laba bersihnya tumbuh, dari cash flow operasionalnya juga tumbuh. Yang kurang menaik, yang kurang ideal cuma di liabilitasnya terlalu tinggi teman-teman. Nah itu aja. Nah untuk core bisnisnya ini di bidang, kalau tidak berubah ya, dia di bidang ini teman ya, di bidang pengolahan nanti untuk sampah jadi listrik, kalau nggak salah seperti itu. Nah untuk insidernya memang ada transaksi ya, ini dari Januari ya, bahkan dari Januari itu ada transaksi
ya disadar. Bahkan untuk terbaru ini ada solusi karya sukses ini masuk ya, sekitar jadi plus 5,47%. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisa saham Wasa. Semoga bisa menambah informasi untuk teman semua ya. Kalau memang ini menarik untuk teman, silahkan dipantau. Kalau tidak menarik ya abaikan saja. Nanti kita akan kasih info emiten lain yang mungkin akan menarik untuk teman semua ya. Oke, kalau teman ada pertanyaan ataupun request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti saya bisa, insya Allah saya akan coba bikin untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.